Sebuah film yang penuh dengan adegan menegangkan dari pengejaran komplotan psikopat terhadap seorang guru SD. Osman. Hai, bareng Ed Clipper lagi di sini. Seperti biasa, Ed Clipper kembali hadir untuk terus berusaha menyajikan review film terbaik untuk kalian simak. Spesial buat yang lagi munggahan udunan ayam satu ekor tapi makannya keroyokan. Kali ini Ed Clipper akan ngasih klip dan review sebuah film bertemakan perburuan seorang wanita di kawasan gurun. Film ini berjudul Hunting Emma tahun 2017. Bukan Moros Emak ya, tapi film yang diangkat dari sebuah novel ini bercerita tentang pengejaran komplotan penjahat sadis terhadap seorang wanita lugu dan baik hati idolanya para bocil SD. Lalu apa sih salahnya Emma? Untuk itu tonton sampai habis. Subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari kegiatan para penjahat kelas kakap buri yang akan mengirim kiloan narkoboy jenis tepung oleng keluar kota. Dan inilah si Bosman, panglima dari kelompok mafia yang dikenal sadis dan tidak mengenal rasa takut. Tapi untuk pengiriman kali ini ia sengaja akan mengawal para kurir yang akan melewati perbatasan yang selalu dijaga polisi. Terlebih di pengiriman kali ini, kelompok mereka memiliki karyawan baru yang sudah lama menganggur dan sudah bosan digibahin tetangga. Setelah semua barang haram sudah dikemas, komplotan penjahat ini pun langsung berangkat. Sementara si karyawan baru bernama Pete terlihat gugup, karena ini adalah tugas pertamanya yang sangat berbahaya. Lanjut kita beralih kepada seorang guru teladan bernama Emma, si guru paling cantik di antara pak guru dan terkenal baik dan penyayang. Berbeda dengan Pete yang baru pertama kali bekerja, pekerjaan Emma saat ini adalah yang terakhir, karena beberapa hari ke depan adalah hari libur nasional. Emma pun berencana untuk mudik ke rumah ayahnya. Setelah 2 kali lebaran, ia tidak pernah pulang ke kampung halamannya. Lalu ketika pelajaran usai, Emma teringat dengan pacarnya yang sudah beberapa hari tidak ia hubungi. Hingga Emma pun memilih langsung mudik daripada pamitan kepada pacarnya terlebih dulu. Tapi tak lama kemudian, Bu Iis memberitahu bahwa seseorang telah memberikan perbekalan untuk perjalanannya. Sontak Emma pun sudah bisa menebak jika itu pasti dari saudaranya. Ga jij staproute doen? Slaap en... En je rugzak? Dankie, Viri. Plezier. Oké, bye. Bye. Hai, Pa. Singkat cerita, Emma menghubungi satu-satunya orang tua yang ia miliki. Ia pun memberitahu bahwa liburan kali ini, Emma ingin menghabiskan waktu bersama ayahnya. Si ayah tentu saja senang dong, karena sejak kematian istrinya ia hidup sendiri, palingan ditemani hewan ternak saja. Setelah cukup jauh melakukan perjalanan, gelagat Pete yang masih gugup membuat si bos berusaha menenangkannya. Ia pun meminta Pete untuk tetap tenang, karena ia akan mencari jalur alternatif yang bebas dari polisi. Saat mendapat pesan dari pacarnya, suasana hati Emma kembali bete. Apalagi si pacar terus meminta maaf dan ingin biasa lagi seperti dulu. Kemudian Emma menjelaskan jika dirinya sudah muak dengan sikap kasar pacarnya itu, terutama atas insiden kemarin yang menyebabkan seorang pria masuk rumah sakit. Lalu si pacar menceritakan bahwa ia cuma membela diri, karena bagi seorang pria menurutnya haram jadah jika cuma diem ketika ada yang mengganggu. Tuh kan, Emma yang berhati softener jelas semakin tidak suka dengan sikap pacarnya. Hingga ia pun lanjut OTW dan tidak peduli lagi dengan pacarnya. Melihat sebuah mobil yang akan melintas, seorang polisi langsung memberhentikannya. Sementara Pete dan si bos tidak menyangka jalur yang mereka pilih ternyata dijaga pula oleh polisi. Lalu si bos menyuruh para anak buahnya untuk tetap tenang, di tengah batin Pete yang gak karuan. Wel, meneer. Licensie? Shit, natuurlijk. Wat bewe jy so? Gelagat Pete yang ngadeg-deg tentu saja membuat Pak Polisi curiga. Apalagi saat mendengar bacotan Bosman yang menyebut Pete cuma salah trik karena belum makan. Di saat itu pula, para pengawal si Bosman baru tahu bahwa barang haram yang mereka bawa sedang terancam. Lalu mereka berniat untuk segera bergerak sebelum semuanya terlambat. Ek is jou kaptein en ek praat nie met jou nie, ek praat. Aya naon, Pak? Melihat para anak buahnya sudah datang, Bosman bersiap untuk menghabisi orang yang telah mengganggu pekerjaannya. Sit jy joune neer. Ek soek nie moeilikheid nie, ouens. Jou wapen.
Okay. Pak polisi akhirnya tak berkutik karena yang ia berhentikan ternyata adalah para mafia. Ia pun memilih menyerah dan mengikuti apa maunya mereka. Met wat jullie wil. Steve, dat je vast voor je zak wordt gekomen. Bosman terlihat kesal karena gara-gara Pete, perjalanan mereka malah semakin lama. Apalagi ia harus mengeksekusi Pak Polisi terlebih dulu. Terlebih ia gak mau jika sampai ada orang yang tahu atas kilauan barang haram yang sedang ia bawa. Tanpa Emma sadari, jalur yang ia lewati adalah lokasi komplotan Bosman yang akan menghabisi Pak Polisi. Ia pun tidak sadar keberadaan kuya batok ini. Sebenarnya adalah kode alam agar Emma tidak melewati jalanan ini. Lalu si baik hati Emma bergegas menyelamatkan sang kura-kura sebelum kelindes odong-odong atau truk oleng. Saat Bosman membawa Pak Polisi ke suatu tempat, Emma lupa bahwa ia sudah lama tidak mengisi air radiator mobil saudaranya. Tuh kan, terlihat Emma pun benar-benar kesal apalagi ia tidak memiliki stok air yang cukup. Keadaan ini pun diperparah karena daerah sepi ini ternyata susah sinyal. Come on. Kemudian kita lanjut melihat nasib Pak Polisi yang sudah bersiap untuk dieksekusi. Lalu Bosman memberikan pistol Pak Polisi kepada Pete yang dari tadi terus terlihat ketakutan. Karena ternyata Bosman ingin melatih Pete bisa menembak dan menjadi pemberani seperti anak buahnya yang lain. Kemudian Pete disuruh untuk menembaki batu sebelum ke sesi latihan yang sesungguhnya. My lieve fuck. Kayak suara petasan. Dirasa ada orang yang bermain petasan. Emma bergegas membawa botol untuk meminta air. Sementara Pete yang dianggap sudah jago pegang senjata langsung diperintahkan untuk menghabisi Pak Polisi. Kom, ben dus een minuut vast niet. Zonder gezien. Staan dan. Wil je voor mij werk? No. Setelah Pak Polisi ditembak, perhatian para mafia ini pun langsung tertuju kepada Emma. Lalu Bosman memerintahkan anak buahnya untuk segera melakukan pengejaran. Saat Emma berhasil tertangkap, ia menjelaskan bahwa niatnya ke sini hanya untuk mencari air. Namun para penjahat ini tidak peduli karena yang jadi masalah, Emma telah melihat perbuatan mereka. Ketika Emma sudah tak berdaya, para penjahat ini tidak sadar bahwa tembakan Pete tadi tidak mengenai organ vital Pak Polisi. Lalu si Pak Polisi pun meminta Emma untuk tetap diam, selagi ia berusaha mencari bantuan. Sementara Bosman kini sedang melakukan undian untuk dua anak buahnya yang ngebet ingin mencicipi dulu celengan imut milik Emma. Dit zit niet in zijn broek, niet. Sorry, Joy. Pria bernama Bula akhirnya mendapat kesempatan untuk happy-happy, sampai nantinya ia wajib menghabisi Emma. Lalu sebelum si bos marah, Bula pun langsung membawa Emma ke lokasi yang romantis dengan nuansa lahan gambut. Je mors met tijd. Semua orang tidak menyangka saat mengetahui Pak Polisi ternyata masih hidup. Lalu ketika para penjahat melakukan perburuan, Emma memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Setelah berhasil melepaskan borgol, Emma teringat akan sosok sang ayah yang selalu memberikannya petuah-petuah untuk bertahan hidup. Hingga ia pun mengambil senjata milik Bula dan bergegas pergi menuju mobilnya. Di waktu yang sama, Bosman yang sudah menghabisi Pak Polisi kembali marah karena menganggap Pete tidak becus pegang senjata. Lalu ia menyuruh Bula untuk langsung saja menghabisi Emma sebelum si pelanggan mengcancel pesanan yang mereka bawa.
Emma bergegas membawa semua barang-barang plus perbekalan dari saudaranya. Kemudian ia langsung menjauhi jalanan untuk mencari tempat bersembunyi. Bula auto kaget saat Emma sudah menghilang dan hanya menyisakan borgol yang sudah terbuka. Sebelum Emma keluar-keluar di kantor polisi, Bosman memerintahkan anak buahnya untuk segera melakukan pengejaran. Pengejaran pun mereka awali dengan mencari mobil milik Emma terlebih dulu. Di sisi lain, si ayah heran karena sudah hampir sore, Emma belum juga datang. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau sedang berada di luar Nurul. Wah, si ayah benar-benar khawatir dan merasa ada sesuatu yang gak beres dengan anaknya. Saat berada jauh dari jalanan, Emma bertekad untuk menuju rumah si ayah dengan melewati gurun. Ia pun membawa barang-barang penting saja, mengingat perjalanan ini bakalan terasa berat. Bosman, die kar is nog hier. Maar sy het haar foon saam toe gevat. Sy is 26. Dari STNK mobil milik Emma, para penjahat akhirnya tahu bahwa Emma berasal dari kampung. Mereka pun bisa menebak jika Emma pasti akan menuju rumah orang tuanya. Tak sampai di situ, mereka pun tahu arah yang Emma pilih untuk melarikan diri. Kemudian Pete menawarkan bantuan untuk melacak Emma yang katanya lari ke tengah gurun. Karena sebelumnya ia pernah mendapat pelatihan di keamanan hutan. Meskipun endingnya tidak diterima bekerja di tempat itu. Wah, Bosman terlihat senang karena pria cupu ini ada manfaatnya juga. Dis hier oor die draad. Ek hoop jou spoorsny is beter as jou skiet. Ons moet manne. Sadar jejaknya mudah diketahui, Emma tidak mungkin terus-terusan melintasi jalan yang biasa dilewati mobil ini. Sementara Pete yang kini memimpin perjalanan telah sampai ke tempat Emma meninggalkan barang-barangnya. Pencarian mereka pun akhirnya mengarah ke jalanan yang sempat dilalui Emma. Kemudian kita beralih kepada temannya si ayah yang tanpa sengaja melihat mobil milik Emma. Akan tetapi ia heran karena Emma tidak kelihatan dan hanya menemukan STNK yang sudah kelewat pajak saja. Emma! Karena daerah ini susah sinyal, si paman mencari lokasi lain untuk segera memberitahu ayahnya Emma. Melihat para penjahat berhasil melacaknya, Emma membuat jejak palsu agar para psikopat itu kebingungan. Dis daai kant toe. Miskien is dit 'n oriëntasie. Manie sien ek al. Hai. Saat mendengar kabar dari sahabatnya, si ayah bergegas pergi ke lokasi mobil Emma. Di waktu yang sama, para penjahat sedang kebingungan akibat jejak palsu buatan Emma. Lalu Bosman memerintahkan para anak buahnya untuk berpencar sebelum hari keburu maghrib. Nie met my neek nie, Piet. En daar. Dis daai kant toe. Jy dood seker daarvan. En jy is glad nie so slim as wat jy dink nie. En maak gou. Singkat cerita, Emma menemukan penampungan air yang biasa digunakan untuk hewan ternak. Sejenak ia pun kembali teringat dengan petuah ayahnya, bahwa air bisa jadi senjata jika dicampur dengan zat berbahaya. Lalu setelah puas minum air ini, Emma meracik sebuah minuman yang ia campur bubuk racun dari saudaranya. Is dit jammer oor die omstandighede? Alles is presies soos ek dit gekry het. Melihat jalanan seperti habis disapu, si ayah merasa jika ada seseorang yang telah menghapus jejak di sekitar mobil anaknya. Lalu ketika melihat bagasi Emma yang sudah kosong, si ayah yakin Emma pasti mengalami perampokan. Bahkan dari pengamatan si ayah, ia bisa tahu bahwa pernah ada beberapa orang yang berada di tempat ini. Mendengar kabar tersebut, si paman jelas terlihat panik.
Tapi bagi si ayah, ia merasa tenang karena dari dulu ia selalu mengajarkan Emma segala sesuatu yang berhubungan dengan militer. Karena sebenarnya, si ayah adalah seorang mantan pasukan khusus. Bahkan perbekalan yang Emma bawa sebenarnya adalah dari dirinya. Melihat keberadaan Emma yang sedang ngocok botol, Bula meminta saudaranya yang bernama Ajay untuk jangan memberitahu Bosman terlebih dulu, karena ia ingin melanjutkan keseruannya bersama Emma yang tadi sempat terganggu. Namun tanpa ada yang sadar, keberadaan mereka pun sebenarnya telah diketahui oleh Emma. Lalu ketika Bula mendekat, Emma pura-pura minum dari botol yang sudah ia tambahkan racun. Draait en ek sweer ek skiet jou. Setelah melepas rasa dahaga, Bula meminta Emma untuk jangan melawan. Tapi tiba-tiba, Emma berkata bahwa ia yang sebenarnya tidak mau melukai Bula. Sontak Bula pun merasa konyol dengan perkataan Emma yang ia anggap sudah tak berdaya ini. Ek is dogter van Jacques Leroux. As you fade away, as you fade away. Melihat Emma yang masih ngoprek empang buatan, Ajay heranlah kemana si Bula. Lalu ketika ia menghubungi Bosman, Emma yang mendengar percakapan mereka langsung mengganti air minum plus meracuni semua air. AJ, skiet daar. Ek hoor jou. Dan is die ouens al... Bula. Bula. Hy is 'n moroon. So kom jy alles uitpasyn. Ek het 'n geweer en 'n radio. Julle sit se 2 ure van julle kar af. Saat Emma balik memberikan ancaman, Ajay melepaskan tembakan agar Bosman bisa menemukannya. Sentuh. Kry hulle spoor. Mereka yang sedang kehausan tidak tahu penampungan air ini sudah terkontaminasi oleh racun. Di waktu yang sama, Ajay pun tidak sadar jika wanita yang ia buru sebenarnya berada tepat di atasnya. Jou skot. AJ! Setelah menghabisi 2 orang penjahat, Emma kembali menantang Bosman untuk segera menangkapnya. Di saat itu pula, Pete mulai merasakan efek racun yang diberikan Emma. Ons maar. Ons sal sien. Di tengah pengejaran, Pete dan yang lain akhirnya merasakan efek racun. Akan tetapi Bosman menyuruh para anak buahnya untuk jangan lebay dan segera mencari Emma yang kini berada di pemukiman terbengkalai. Fucking Macy!
Setibanya di sebuah bangunan, Emma mencari cara untuk berimprovisasi menggunakan apa yang ada di sekitarnya. Sementara ketiga penjahat langsung mengatur strategi dengan mengepung rumah ini terlebih dulu. Di sisi lain, sang mantan pasukan pengintai kini sudah bisa menebak bahwa anaknya sedang dalam bahaya. Namun daripada panik atau menghubungi polisi, si ayah menjadikan momen ini sebagai ujian bagi Emma setelah apa yang dulu ia ajarkan kepadanya. Ia pun memilih menunggu di depan rumah sambil berharap Emma kembali dengan selamat. Dengan mudahnya Emma menyerang si jabrik menggunakan gergaji ekstra besar. Serangan tersebut pun membuat Pete yang mendengarnya kini semakin ketakutan. Lalu ia berkata jika dirinya tidak mau ada korban lagi. Terlebih ia cuma seorang sopir yang tidak mengharapkan kekacauan seperti ini. Ik zei je laat gaan. Saat dirinya tertangkap oleh Emma, Pete berjanji tidak akan memberitahu keberadaan Emma. Ia pun meminta agar dirinya dibebaskan dan bisa kembali kepada keluarganya. Teriakan Pete yang kini sudah tewas membuat Bossman benar-benar emosi. Sementara Emma yang sudah mengetahui keberadaannya langsung masuk ke sebuah bangunan tempat si kekar Bas bersiaga. Melihat kemampuan Emma yang jago baku hantam, Bas pun menantangnya untuk berduel saja. Bas akhirnya tewas oleh serangan Emma yang menggunakan setrika bulu. Lalu tiba saatnya Emma mencari si paling Bossman yang telah mengacaukan perjalanannya. Melihat Emma yang masih hidup, Bossman sadar jika semua anak buahnya sudah habis. Lalu ia mengajaknya untuk berduel layaknya para koboi di film-film jadul. Beberapa hari berlalu, Emma yang berangsur pulih akhirnya menghubungi sang pacar. Ia pun kini sudah mengerti kekerasan yang dilakukan pacarnya dulu adalah bentuk dari memperjuangkan hidup seperti yang pernah ia alami. Gak jadi putus deh. Jika ada tambahan komen guys ya. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video klipper lainnya ya. Happy munggahan!